beberapa faktor sebagai pendukung agar supaya praktik meditasi kita bisa membawa ketenangan, khususnya yang berhubungan dengan meditasi samatha, yaitu meditasi ketenangan itu sendiri. Kalau minggu lalu, Selasa yang lalu, Bante telah menjelaskan sedikit tentang idik pada yang terdiri dari canda, wirya, cita, wimangsa. Di sini ada yang namanya Sata Bojjhanga, ya, 7 faktor penerangan sempurna. Jadi dengan pengembangan 7 faktor penerangan sempurna atau Sata Bojjhanga ini, dalam setiap individu sebagai penunjang yang sangat penting di dalam proses kemajuan meditasi itu sendiri. Karena masing-masing orang memiliki tingkatan kemampuan di dalam pengembangan yang berbeda-beda. Jadi tentu kita memang harus berlatih. Bukan hanya saat pada kita duduk meditasi saja, tetapi di semua lini kehidupan kita. Poin pertama dari Sata Bojjhanga adalah sati. Sati sering diartikan sebagai perhatian penuh atau kesadaran. Bagaimana sebuah indikasi dalam setiap individu mereka tahu bahwa ada sati atau tidak. Tentu di sini ada pikiran yang sadar terhadap segala aktivitas daripada apakah itu jasmani, perasaan, pikiran, atau fenomena batin. Maka di dalam Dhammawibhanga, penggolongan dhamma, sati ini disebut sebagai dhamma yang sangat membantu. Dia berpasangan dengan sampajanya, yaitu pengertian jelas. Jadi kalau dalam setiap individu mereka mampu memiliki sati, tentu mereka akan terselamatkan dari hal-hal yang tidak baik dalam hidup mereka. Bahkan di dalam mengemudi sekalipun, kita sangat membutuhkan sati. Jadi demikian pula halnya dengan di dalam pengembangan batin, yang berhubungan dengan samatha bhavana atau meditasi ketenangan, tanpa dukungan daripada sati, tentu kita akan sangat sulit untuk bisa mengarahkan pikiran kita pada objek. Apakah itu objek napas atau objek-objek yang lainnya. Dengan kita memiliki sati inilah yang menjadikan kita bisa fokus terhadap objek kita. Jadi ketika kita duduk, kita mengarahkan pikiran kita pada objek, memperhatikan objek, disitulah sati bekerja. Kita tidak boleh bahkan dalam hitungan
Satu tarikan napas sekalipun ya, lepas dari sati. Karena pikiran secepat itu juga ya, akan pergi berkelana ke objek-objek lain. Jadi sesungguhnya satilah yang membantu kita sehingga kita mampu bisa terfokus pada objek kita. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah dhamma wicaya. Ya. Penyelidikan terhadap dhamma atau segala hal, apakah itu yang merupakan hal-hal yang terjadi terhadap jasmani kita, aktivitas dari jasmani kita, pikiran kita, perasaan kita maupun fenomena batin. Kita mengetahui secara benar dan jelas bahwa segala hal yang muncul, apakah itu terhadap jasmani, perasaan, pikiran dan fenomena batin, semua itu tidak luput dari yang namanya anicang, dukang dan anatta. Ya. Bagaimana caranya agar supaya pemahaman ini bisa muncul? Ya memang mau tidak mau kita harus sering merenungkan. Ya. Apapun bentuk misalnya perasaan yang muncul, perasaan senang, tidak senang atau netral. Itu pun semua sifatnya sementara. Termasuk bahkan ya, terhadap hal-hal yang terjadi terhadap jasmani kita. Ketika kita duduk merasa kesemutan, pegal dan sebagainya. Itu pun semua sementara. Ketika Anda merubah posisi duduk, ya perasaan sakit tidak enak itu akan berlalu. Ya, akan berlalu sehingga pada akhirnya ya, itu tidak akan terasa lagi. Ya. Nah, kalau kita bisa memahami konsep ini di dalam semua lini kehidupan kita sehari-hari, bahwa apapun bentuknya itu pun sifatnya sementara, itu pun sifatnya tidak kekal. Ya. Namun pada umumnya manusia lebih condong ya, mengharapkan hal-hal yang mengenakkan saja, hal-hal yang menyenangkan saja, dan menolak hal-hal yang tidak mengenakan. Ketika artinya kita mempunyai satu persepsi seperti itu, kalau artinya kebahagiaan yang datang, maka tidak akan ada masalah. Tetapi ketika kita terlepas atau terpisah dari kebahagiaan yang kita peroleh, ya, kita tidak bisa menerima itu. Inilah yang akan menjadikan kita menderita. Penolakan ya, terhadap segala hal yang menjadi fenomena yang terjadi di dalam keseharian kita, itu sesungguhnya yang menjadikan kita menderita. Padahal sejatinya kita tidak bisa berlari dari kondisi-kondisi itu. Ya, ada yang namanya loka dhamma. Ada 8 kondisi duniawi yang selama kita lahir ke dunia, selama kita berada di dunia, kita tidak akan pernah bisa menghindarkan diri dari 8 kondisi ini. Apa 8 kondisi itu? Ya, labo alaboca, ya, untung dan rugi. Ya, tidak akan ada untung kalau tidak ada rugi. Akan selalu berpasangan yang namanya labo, laba, ya, dan alaba, untung dan rugi. Yaso ayasoca, ya, mendapatkan yang namanya kemasuran, ya, nama baik dan hilangnya nama baik. Ya. Ninda cak pasang saca, ya, dipuji dan dicela. Ya. Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang selalu secara terus menerus dipuji dan dipuji. Ya. Kalau ada pujian, di situ juga ada celaan. Ya, bahkan Sang Buddha sekalipun yang notabene beliau sudah merupakan orang yang sempurna,
Tetapi masih ada orang yang mencela beliau. Jadi intinya selama kita masih memiliki fisik jasmani, terlahir di alam kehidupan ini, di dunia ini ya selama itu kita akan mengalami kondisi-kondisi pujian dan celaan. Kemudian suka dan duka. Selalu berpasangan. Nah, jadi oleh karenanya pemahaman yang benar akan hal ini ya perlu kita kembangkan sehingga pada akhirnya kita ketika mengalami kondisi-kondisi itu kita bisa menerima kondisi itu sebagaimana adanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wirya. Ya. Selasa lalu sudah berbicara tentang wirya. Bagaimana pentingnya wirya. Ya, bahkan kita di dalam keseharian kita untuk beranjak dari tempat duduk sekalipun kadang akan sangat sulit kalau kita tidak didukung oleh kemampuan yang namanya wirya atau semangat. Ya. Ya. Kemudian piti, ya, girang. Ini merupakan salah satu dari faktor jana itu sendiri. Jadi pikiran yang girang, ya, ini yang akan menjadikan kita selalu termotivasi untuk ya, berlatih. Pikiran yang girang, ya, ini yang akan membawa kita tiada henti-hentinya untuk ya, berusaha di dalam melaksanakan latihan itu sendiri. Karena apa? Karena kita menemukan ya, satu kenyamanan, satu kedamaian batin ketika kita melaksanakan ya, meditasi itu sendiri. Ya. Tentu untuk mencapai satu kondisi piti ini ya didukung oleh yang namanya kemampuan kita untuk mengarahkan pikiran kita kepada objek meditasi kita dan kemampuan kita untuk mempertahankan pikiran agar berdiam pada objek. Ya. Ini dua hal yang sangat penting di dalam praktik meditasi. Kalau kita duduk 1 jam sekalipun, kalau kita tidak mampu mengarahkan pikiran kita pada objek meditasi kita, misalnya objek napas, tentu kita tidak akan menemukan ketenangan. Karena apa? Pikiran akan selalu ya, lari dari objek. Ya. Mungkin kita bisa 1 menit, 2 menit mengarahkan pikiran kita pada objek. Ya, karena tidak kuatnya sati kita, semangat juga tidak ada, pikiran akan kendor, pikiran akan pergi ke tempat-tempat atau objek yang mereka anggap sebagai satu hal yang menyenangkan. Tetapi kalau kita mampu berusaha membuat pikiran kita agar supaya pikiran itu diam dan terfokus ya, pada objek, ya, disitulah ya, piti itu akan muncul. Kemudian poin selanjutnya adalah pasadi, yang artinya ketenangan. Tenang di sini bukan hanya ya, tenang jasmani, tetapi juga batin. Ya. Kalau tenang jasmani, ya mungkin lebih gampang. Ya. Dibantu dengan bagaimana supaya kita mampu mengendalikan ucapan kita, tindakan jasmani kita supaya berdiam. Ya. Itu sudah bisa tenang dari sudut pandang jasmani, dari segi fisik. Ya. Tetapi untuk membuat pikiran itu bisa tenang, kita harus benar-benar mampu mengeluarkan pikiran itu dari gejolak yang namanya 5 rintangan batin. Apakah itu yang berhubungan dengan nafsu keinginan, ya, yang berhubungan dengan itikat yang tidak baik, yang berhubungan dengan kemalasan dan kelambanan, kekhawatiran dan kecemasan, serta keraguan-raguan. Jadi tugas kita pada saat kita duduk meditasi ya, untuk mengeluarkan pikiran dari pengaruh-pengaruh ya,
hal-hal yang buruk yang menjadi rintangan pengembangan batin itu sendiri. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu tadi dengan cara mengarahkan pikiran kita pada satu objek. Kalau kita mengambil napas sebagai objek meditasi kita, berarti kita hanya mengarahkan pikiran pada napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Hal-hal yang di luar daripada itu, kita harus tinggalkan. Kita harus berusaha menghindarkan pikiran kita agar pikiran kita tidak terbawa oleh pengaruh-pengaruh yang berada di luar daripada hanya sekedar memperhatikan objek napas masuk dan napas keluar. Kalau kita menggunakan objek napas sebagai objek meditasi kita. Kemudian selanjutnya kalau sudah kita mampu mengarahkan pikiran kita pada objek napas masuk, napas keluar, di situ ketenangan akan diperoleh. Kalau pikiran sudah tenang, secara otomatis dia aman dari 5 rintangan tadi. Karena memang itulah fungsi daripada meditasi samatha, mencapai ketenangan sehingga pada akhirnya pikiran terbebas dari rintangan batin yang jumlahnya 5. Nah, kalau pikiran kita sudah terbebas dari kelima rintangan ini, itu sudah artinya kita memasuki kondisi pikiran yang benar-benar tenang. Faktor-faktor jana juga muncul di situ. Apakah itu vitaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Baru kemudian apa yang disebut sebagai samadhi. 7 faktor penerangan sempurna yang ke-6, samadhi, konsentrasi, pikiran yang terfokus. Di sini tentu kemanunggalan pikiran terhadap objek itu terjadi. Pikiran sudah tidak goyah lagi. Mau sebagaimanapun gejolak yang muncul, pikiran tidak akan lari daripada objek. Tapi kalau belum tercapainya samadhi, pikiran akan mudah goyah, akan mudah terpengaruh oleh objek-objek di luar daripada objek meditasi kita. Baru faktor yang ke-7 adalah UPK. Keseimbangan batin. Seimbang artinya dia tidak condong, senang, tidak senang. Artinya batin ini benar-benar bisa netral, tidak berat sebelah. Dia benar-benar mampu memahami bahwa segala apapun fenomena yang muncul, itu tak luput dari yang namanya anicang, dukang, dan anatta. Jadi 7 faktor penerangan sempurna ini di dalam setiap individu, benih-benih ini harus kita kembangkan, berawal dari yang namanya apakah itu sati, dan seterusnya. Jadi kalau ini tidak dikembangkan, tentu tidak akan bisa berkembang dan akan digantikan oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang memang juga ada dalam diri kita masing-masing. Maka seperti yang sering saya katakan bahwa di mana nilai-nilai positif itu bisa dikembangkan, disitulah pengaruh-pengaruh daripada nilai negatif ini tidak bisa berkembang. Jadi selalu saling tarik-menarik antara positif dan negatif. Sekarang mana yang mau kita dominankan dalam diri kita? Apakah yang positif atau negatif? Kalau yang negatif tentu kita akan terjerumus ke penderitaan itu sendiri. Tapi kalau yang positif yang kita terus kembangkan, tentu kita akan menjadikan hidup ini benar-benar menjadi hidup yang bermanfaat, menuju kebahagiaan itu sendiri. Jadi ini sedikit yang dapat saya sampaikan yang berhubungan dengan
Satak Bojangga jam 9 ya. Ini waktunya, jamnya ini lebih cepat 10 menit ya. Jadi pas jam 9. Ada yang mau ditanyakan sebelum nanti mungkin kita akan buat grup meditasi. Ya silakan. Namo Buddhaya. Pakai mikrofon ya, Ci ya. Namo Buddhaya Bante. Pada hari Selasa yang lalu, Bante menyampaikan pengembangan batin yang telah Bante sampaikan adalah canda. Pertanyaan saya adalah apa bedanya canda dengan cetana? Terima kasih Bante. Apa perbedaan canda dan cetana? Ya, cetana. Cetana itu artinya kehendak. Nah, jadi dia bisa negatif, bisa baik, bisa positif. Cetana itu artinya kehendak untuk berbuat. Artinya di dalam keseharian kita, kalau sebuah perbuatan didasari oleh kehendak, maka disitulah terjadi yang namanya karma. Jadi kehendak untuk berbuat itulah yang disebut sebagai karma. Jadi kalau di dalam keseharian kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu dan kita lakukan itu, ya terjadilah itu perbuatan. Jadi cetana itu artinya kehendak. Nah, dia bisa negatif atau bisa baik atau bisa buruk. Tapi kalau canda, ya, kemarin itu saya juga sudah sampaikan. Kalau canda itu adalah bentuk keinginan yang sifatnya positif, yang sifatnya baik. Keinginan untuk menjadi ya sesuatu hal yang baik. Misalnya di dalam praktek kita harus mengembangkan canda. Canda inilah yang akan menjadikan kita mau untuk berlatih meditasi. Jadi kemauan yang baik. Ya, kalau yang namanya tanha itu negatif, kemauan atau keinginan yang negatif. Ya, jadi lebih jelasnya, ya kalau canda itu dari sisi yang baik, kalau tanha itu dari sisi yang negatif. Ya, dan yang namanya cetana itu bisa berada di kedua-duanya, karena dia bisa merupakan perbuatan baik, kehendak untuk berbuat baik, juga kehendak untuk berbuat buruk. Nah, jadi sama-sama ya, artinya cetana itu bisa ada terhadap perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Tetapi kalau sudah berbicara yang namanya tanha, itu mengarahnya ke hal-hal yang sifatnya negatif. Tapi kalau canda itu dari sisi yang baik. Maka kita tidak menggunakan istilah tanha. Kalau di dalam pengembangan latihan meditasi, kita menggunakan istilah canda. Ya, maka 4 poin daripada iddhipada itu yang pertama adalah canda. Karena memang mau tidak mau kita untuk bisa berlatih, ya keinginan untuk berlatih itu harus ada dulu. Kalau ini tidak ada ya kita nggak bisa datang ke ITBC untuk meditasi, ya nggak bisa datang kita untuk latihan. Ya, jadi berbeda ya, cetana itu artinya kehendak, canda itu artinya keinginan baik untuk menjadikan sesuatu itu baik. Ya, apapun pekerjaan kita yang sifatnya positif, ya termasuk misalnya ya gimana supaya ruangan ini bisa bersih. Tentu ada keinginan untuk membuat ruangan ini jadi bersih. Berarti di situ ada canda untuk membersihkan, untuk melakukan pekerjaan itu sehingga apa yang menjadi keinginan kita itu benar-benar bisa tercapai, yaitu kondisi ruangan yang bersih. Berarti kita punya canda untuk membersihkan. Ya, demikian pula dalam hal meditasi, kita punya canda dalam meditasi sehingga kita bisa mencapai ketenangan. Atau mungkin kita punya canda di dalam berdana misalnya. Untuk bisa bangun pagi harus ada canda. Ya, canda untuk datang
untuk melaksanakan pindapata misalnya, yaitu harus membangkitkan kemauan-kemauan baik itu, ya, melawan daripada kemalasan dan kelambanan. Ya, jelas ya? Ya, terima kasih Bante. Sadu. Ya. Ya. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan kok. Piti sama nimita Bante. Bagaimana membedakan piti dan nimita? Nah, kalau piti tadi saya sudah jelaskan bahwa artinya ketenangan, tenang dari segi jasmani dan batin. Ya, kalau fisik mungkin kita bisa lihat semua orang pada saat duduk tenang, nampak tenang. Tapi belum tentu juga pikiran ikut tenang. Tetapi kalau sudah mencapai memperoleh piti, girang, ya, karena dia sudah tenang dari segi fisik, ya, maka dia girang ini sebenarnya sama seperti ibarat kita itu senang dalam melakukan sesuatu. Ibarat seperti kayak kita memperoleh sesuatu hal yang belum kita peroleh, atau kita berhasil dalam melakukan sesuatu, itu kan girang, senang, ya. Senang, sangat sulit sekali membedakan yang namanya girang, senang dan suka itu ya. Tetapi di sini kalau berhubungan dengan praktik daripada meditasi, tentu ini sebuah fenomena batin yang muncul. Ya. Fenomena batin yang muncul berupa pikiran yang begitu girang, senang terhadap ketenangan yang diperoleh. Lalu bagaimana membedakannya dengan nimita? Ya tadi ya, nimita. Kalau nimita itu, saya pernah jelaskan juga di sini. Nimita itu ada dua kategori. Ya, yang pertama nimita sebagai bagian daripada objek yang kita gunakan sebagai objek dalam meditasi. Misalnya kita menggunakan objek kasina, nah, misalnya warna, kasina warna atau cahaya misalnya. Jadi di awal meditasi kita mungkin menggunakan cahaya lilin, ya, dengan kita membuat lingkaran sehingga cahaya itu hanya terbatas pada lingkaran itu. Jadi pikiran kita fokus melihat kepada cahaya itu. Nah, ketika nantinya kita pelan-pelan dan mampu merekam, ya, segala detail daripada bentuk cahaya itu, bulat dan sebagainya, ya, kita tidak lagi menggunakan artinya mata terbuka, tetapi kita menutup mata kemudian menjadikan itu sebagai nimita, sebagai objek, seolah-olah itu ada dalam benak kita. Jadi kita terus menggunakan objek lingkaran cahaya itu sebagai objek meditasi kita. Itu namanya nimita, tetapi sebagai objek. Kemudian ada satu kategori lagi nimita yang muncul pada saat kita lagi sedang meditasi. Apakah itu berupa cahaya, apakah itu bentuk-bentuk yang lain. Tentu ketika seseorang mengalami piti, bisa jadi dia juga mengalami yang namanya nimita. Artinya sebagai gejolak batin itu juga. Nah, tetapi seperti yang pernah juga saya katakan, sama ibarat seperti ketika kita tidur. Kalau tidur kita tidak disertai dengan mimpi, ini artinya tidur kita berkualitas. Ya, tetapi kalau tidur kita disertai dengan banyak mimpi, artinya tidur kita juga tidak cukup berkualitas. Nah, jadi kalau ditanya mana lebih baik
tidur bermimpi dan tidur tidak bermimpi, tentu jawabannya tidur dengan tidak bermimpi. Demikian pula halnya dengan meditasi. Meditasi yang tidak disertai dengan nimitta, ya, itu artinya meditasi kita lancar-lancar saja, mulus-mulus saja. Jadi lebih baik ya, nimitta itu tidak muncul. Tetapi tidak semua orang artinya mampu untuk itu. Jadi jelas perbedaan antara piti dan nimitta itu kadang bisa jadi muncul, bisa jadi tidak dalam setiap individu sang meditator itu sendiri. Dan perbedaannya adalah kalau yang namanya piti itu merupakan salah satu dari faktor-faktor jana itu sendiri. Kalau nimitta itu ya artinya petanda sebenarnya, tanda. Namanya juga nimitta. Nah, bahkan ya, kalau orang mau menyakralkan Upusatagara, membuat sebuah Upusatagara atau sima, itu ada yang namanya batu nimitta, ya, dari kata nimitta disebutnya batu nimit. Ya, itu sebagai tanda ya, bahwa disinilah batas-batas sima atau Upusatagaranya. Jadi di dalam meditasi ya, nimitta itu petanda yang muncul dari pengaruh dari proses ketenangan pikiran itu sendiri, tetapi itu merupakan fenomena batin yang sifatnya juga sementara, nanti akan hilang ya. Dan setiap individu tidak sama terkadang pengalamannya. Bahkan kita sendiri yang mengalami pengalaman itu ya, ketika kita meditasi keesokan harinya lagi, bahkan untuk mendapatkan nimitta yang muncul kemarin belum tentu bisa muncul kembali. Jadi pengalaman-pengalaman itu juga sifatnya sesaat sementara. Nah, pengalaman yang sama yang kita peroleh kemarin dengan hari ini kita mengharapkan itu untuk muncul lagi, belum tentu bisa muncul. Bahkan membuat diri Anda juga tidak bisa konsentrasi. Nah, ini karena pengaruh daripada adanya keinginan tadi. Itu yang menjadi penghalang sebenarnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya, tidak perlu dijadikan satu indikator bahwa meditasi kita sudah maju atau tidak. Yang paling penting adalah itu tadi ya, yang saya katakan bahwa bagaimana caranya agar supaya pikiran itu bisa terfokus pada objek, dan bagaimana caranya agar supaya pikiran itu bisa bertahan pada objek. Kalau sudah itu bisa kita peroleh, nanti piti akan muncul, suka akan muncul, keseimbangan batin, kemanunggalan pikiran terhadap objek juga akan muncul. Tetapi kembali kepada ya, seberapa ya, mampu kita mempraktekannya. Maka kenapa meditasi itu harus dijalankan secara rutin. Ya, secara rutin. Karena jangankan orang yang rutin, ya, jangankan orang yang rutin di dalam meditasi itu pun susah ya. Apalagi orang yang sama sekali ya tidak melakukan meditasi itu di dalam keseharian. Ya, kadang duduk 15 menit ya, itu belum tentu kita benar-benar bisa mengarahkan pikiran kita pada objek. Tetapi kalau kita sudah rutin melaksanakan itu, saya rasa paling tidak kita sudah mampu ya mengarahkan pikiran kita kepada objek kita dan mampu mempertahankan pikiran pada objek. Sehingga dengan demikian ketenangan bisa diperoleh. Ya kok ya, jadi berbeda nimit dan piti ya. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau piti itu dia positif. Piti itu positif, tapi nimitta bisa jadi dia ke arah yang negatif. Kenapa negatif? Karena kalau kita terpengaruh oleh pengaruh objek nimitta yang muncul, itu yang akan menjadikan kita lepas dari objek. Itu yang akan menjadikan kita terlena. Maka di situ ketika nimitta muncul, kadang melihat cahaya atau mungkin badan terasa besar dan sebagainya.
Kalau artinya kita di situ tidak kuat satinya, maka pikiran tadi yang berpegang teguh pada objek bisa lepas. Tetapi kalau yang namanya piti, ya piti itu merupakan hasil dari terfokusnya pikiran, tenangnya pikiran. Ya. Tetapi itu sendiri nanti akan ditinggalkan kalau seiring dengan kemajuan daripada praktik meditasi kita, sehingga akan muncul yang namanya suka, ya, suka dan ekagata, kemanunggalan pikiran terhadap objek. Itu ya, jelas ya. Ya, saya rasa itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti selanjutnya mungkin akan dibuatkan grup meditasi ya. Nah, nanti akan dikoordinir oleh Bante Dhammaguno dan dibantu oleh beberapa orang, sehingga nanti ke depannya ya, kalau ada hal-hal yang sifatnya pada saat kita lagi di sini tidak bisa bertanya di grup itu dan diskusi. Nah, juga untuk ke depannya kemajuan daripada latihan kita, bagaimana aktivitas, jadi terus kita bisa follow up ya. Ada bagusnya ya bagi yang berkenan ya untuk dibuatkan nanti grup di sini. Itu saja ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Nanti kita sampai jumpa hari Selasa depan lagi. Ya silakan kita tutup dulu saja ya. Kita tutup dulu saja dulu. Kemudian nanti ya setelah selesai ya, di depan nanti ada disediakan roti dan